Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sahabat Salimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan. Namun kenapa terasa cepat sekali? Terkadang kita harus mencoba untuk mengevaluasi apakah hari-hari Ramadan yang telah berlalu itu sudah kita isi dengan kebaikan-kebaikan, dengan ibadah-ibadah yang nantinya akan Allah persembahkan kebaikan dan anugerah serta rahmat kepada kita setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Mumpung masih ada waktu, mari kita mencoba menyatukan langkah, mencoba untuk semakin bersemangat melaksanakan bulan Ramadan, menjalani ibadah-ibadah di bulan Ramadan, karena bisa jadi tahun depan kita tidak akan merasakan bulan Ramadan. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur dan kemudian kesyukuran itu mewujudkan sebuah motivasi, memberikan sebuah keinginan, niat agar bisa mengoptimalkan bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Sahabat Salimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada setidaknya 4 agar kita dapat mencapai kesuksesan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah dilakukan dengan keimanan dan keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah 2 ayat 183, Allah mengabarkan, menyampaikan kewajiban berpuasa Ramadan diserukan kepada orang-orang yang beriman. Dan dalam hadis yang mulia Rasulullah SAW juga menyampaikan, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, jadi hal ini menjadikan dasar buat kita agar kita melaksanakan puasa dengan keimanan. Karena memang Ramadan itu sendiri diserukan untuk orang-orang yang beriman. Jadi ya harus kita melaksanakan dengan keimanan kita, dengan keyakinan kita, bahwa ketika kita melaksanakan seluruh ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu, Allah akan memberikan banyak rahmat kepada kita, yang kemudian berujung kepada la'alakum tatakun. Demikian juga Rasulullah juga sering mengingatkan, barang siapa berpuasa dan diniatkan dikarenakan iman dan berharap pahala Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Artinya kesuksesan kita, goal kita ada terampuninya dosa-dosa kita. Dan juga kita bisa melihat dalam hadis arba'in yang pertama, innama a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya amal itu tergantung daripada niat. Mari kita evaluasi, mari kita introspeksi diri. Niatan-niatan kita berpuasa itu apakah karena riya, karena tidak enak sama tetangga-tetangga yang semuanya juga berpuasa atau karena hadiah. Nah, ini kalau ini anak-anak anak-anak itu kadang-kadang niatnya karena hadiah. Oke, untuk di awal tidak apa, tetapi kalau kita mosok berpuasa hanya untuk dapat hadiah, siapa yang mau ngasih hadiah kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak apa-apa, tapi kalau
hadiah duniawi, rugi sekali gitu kan. Atau bahkan ada yang punya niatan biar langsing gitu ya, biar glowing, karena bisa puasa itu bisa membuat kita itu kemudian wajah kita menjadi glowing, bisa ketika kemudian makanan kita terjaga dan seterusnya. Nah, marilah kita bersama-sama mengevaluasi ya, mengintrospeksi diri, apakah niatan kita sudah karena Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan dengan keimanan dan keikhlasan. Kemudian agar kita sukses di dalam Ramadan kita, yang kedua adalah dengan ilmu. Ada satu hadis dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, seorang faqih atau ahli agama lebih ditakuti setan daripada 1000 ahli ibadah tanpa ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, ini memberikan satu gambaran kepada kita. Setan itu takutnya bukan orang yang banyak beribadah, bukan orang yang banyak melakukan ibadah-ibadah ritual, tetapi justru seorang yang faqih itu yang lebih ditakuti setan gitu. Karena mereka orang-orang yang faqih, orang-orang yang tahu ilmunya dalam beribadah itu, dia tidak gampang tergoyah ya, tidak gampang tergoyah dengan rayuan setan. Ya, misalnya nih kita berpuasa karena kita itu punya ilmunya gitu ya. Kita bilang aja, setan tuh bilang sama kita, "Alah enggak apa-apa, kan puasa 30 hari. 1 hari batal kan enggak apa-apa." Misalnya seperti itu. Tetapi kalau kita mempunyai ilmu, ya, kita sudah tahu ilmunya, maka insya Allah kita akan kokoh di dalam melaksanakan ibadah apapun, termasuk ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Kemudian ilmu juga akan membuat ibadah kita menjadi ibadah yang berkualitas gitu. Karena tahu, tata caranya seperti ini gitu, ya. Kemudian yang ketiga, ilmu itu bisa menyempurnakan, ya. Kalau tadi berkualitas, ini menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Ya, dan yang terakhir, ilmu itu bisa membuat kita istiqomah, ya, istiqomah di dalam melaksanakan ibadah-ibadah. Sahabat Salimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga agar kesuksesan Ramadan itu kita dapati adalah dengan menahan diri terhadap syahwat, menjaga puasa itu ya, menjaga puasa itu dari syahwat, kemudian menjaga panca indera kita, dan juga menjaga anggota tubuh kita. Hadis Rasulullah menyampaikan, malam yada' qaulaz zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarrabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal kedustaan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya kalau tidak bisa meninggalkan syahwat, tidak bisa menjaga panca indera, dan juga tidak bisa menjaga anggota tubuh dari kemaksiatan atau perbuatan-perbuatan yang buruk, antara lain adalah dusta, maka buat apa kita menahan makan dan minum, gitu lah kata Allah. Ya. Jadi agar kita sukses, kita memang harus menahan. Karena saum sendiri itu artinya menahan. Ya, menahan diri. Nah, ini kita juga harus berdoa, kita banyak istighfar. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk banyak istighfar di bulan Ramadan. Agar kita terjaga, agar hati kita bersih. Ya. Maka ketika kemudian kita sedang ingin marah gitu ya, maka kita diminta untuk istighfar, kita diminta untuk ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu ya, karena memang ketika kita marah, syahwat kita atau perbuatan-perbuatan buruk yang lain, itu sebenarnya setan sedang mengelilingi kita, sedang berdekatan dengan kita.
maka kita diminta untuk berta'awudz. Kita mau berzikir kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Misalnya seperti itu. Atau istighfar, zikir-zikir yang lain agar setan-setan menjauh dari kita. Kemudian yang keempat adalah agar kita sukses di dalam Ramadan adalah mereka yang menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh semangat dan terencana karena mengetahui bahwa Ramadan bertebaran keberkahan. Ada hadis juga Rasulullah pernah bersabda, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka, ditutup pintu-pintu neraka, setan-setan dibelenggu, dan berselulah malaikat, wahai pencari kebaikan, sambutlah, wahai pencari kejahatan, berhentilah. Demikian sampai akhirnya Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Nah, di sini sebetulnya Ramadan sudah disiapkan Allah untuk kita dengan berbagai fasilitas. Yang tadi jelas katakan pintu surga dibuka. Maka orang-orang yang berada di bulan Ramadan itu sangat mudah melakukan kebaikan-kebaikan. Rahmatnya begitu banyak. Orang yang tidak pernah berpuasa, kadang-kadang di bulan puasa banyak yang juga tertarik untuk berpuasa. Orang-orang yang gak pernah tarawih bisa jadi dia juga tertarik dengan tarawih karena bareng-bareng gitu ya, bersama-sama dengan nyai. Bisa jadi dia tidak melaksanakan sholat 5 waktu juga, tetapi begitu besarnya fasilitas Ramadan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita harus melaksanakan penuh semangat dan terencana. Saya cukup yakin ya ketika kita tidak merencanakan hari-hari kita di bulan Ramadan, itu akan lepas. Hari-harinya akan lepas. Karena ada sebuah quotes yang indah gitu ya, bahwa keberhasilan, kesuksesan itu ditentukan oleh perencanaan. Atau dengan kata lain 90% keberhasilan ditentukan dengan perencanaan. Oleh karena itu, sahabat Salimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga semangat, kita jaga waktu-waktu kita sesuai dengan perencanaan. Lakukan apa yang sesuai dengan perencanaan kita, disiplin di dalam melaksanakan rencana-rencana kita. Insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah, dan jangan lupa kita mohon kepada Allah agar kita dimudahkan oleh Allah, agar kita dimampukan oleh Allah, diberikan kesehatan untuk berada masuk ke dalam bulan Ramadan dengan kebaikan. Mungkin itu ibu-ibu sekalian, sahabat Salimah yang dirahmati oleh Allah, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.